setotal-totalnya. Nah, hal itu adalah disiplin. Hal itu adalah disiplin. Disiplin itu adalah, kalau saudara lihat disiplin, kalau dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris juga disiplin, tapi itu dari kata disiplin itu kemudian terserap sebuah kata namanya disciple. Kemudian dari situ muncul kata discipleship. Apa itu? Murid. Dari murid menjadi pemuridan. Artinya kalau kita bicara murid, itu sudah bahasa disiplin itu murid. Murid itu dia tidak punya opsi. Murid itu hanya punya kewajiban. Murid itu hanya harus menerima perintah. Murid itu harus menerima instruksi. Murid itu tidak diberikan pilihan-pilihan. Masalahnya sekarang sistem pendidikan sekarang itu karena berupaya memberikan hak, menerapkan yang namanya hak bebas itu. Lalu kemudian kita berpikir murid itu harus diberikan pilihan. Enggak saudara, murid tidak pernah diberikan pilihan. Murid itu dia wajib. Ada serangkaian kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi dalam rangka proses pembelajarannya sebagai seorang murid. Karena murid itu tugasnya belajar. Bayangkan kalau murid kita kasih opsi. Iyo jamu ko belajar ini hari dapat apa ji. Gampang-gampang di pelajarannya nanti besok. Kan tidak bisa begitu. Itu sudah melangkahi seorang murid. Masalahnya gereja, kita gereja, kita banyak orang Kristen kemudian tidak dibesarkan dalam prinsip ini. Mereka dibesarkan pada prinsip kehendak bebas. Nah, sebentar kita bicara saja itu. Ya, prinsip kehendak bebas itu apa? Prinsip kehendak bebas memilih toh. Memilih yang baik dan yang jahat. Kita dibesarkan dengan prinsip itu. Kita jarang dibesarkan dengan prinsip yang original. Prinsip yang original sebenarnya bukan free will. Prinsip original itu adalah God's will. Ya, itu tercatat dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Nah, saya tidak akan bahas itu. Tapi saya mau bahas tentang disiplin. Jadi saya mau bahas tentang disiplin. Ada 3 bentuk disiplin yang saya ingin sodorkan pada saudara. Nah, kita siap terima saja, kita siap menerima hal ini sebagai bagian dari kepedulian Tuhan. Karena begini saudara, tidak ada manusia di atas disiplin. Nobody above disiplin. Tidak ada manusia di atas disiplin. Semua manusia itu di bawah disiplin. Semua manusia di bawah disiplin. Kenapa manusia di bawah disiplin? Karena memang manusia itu kalau tidak didisiplinkan maka dia bahkan hidup melenceng dari marwahnya sebagai manusia. Itu. Kalau saudara lihat kejadian di mana Nuh Nuh harus buat bahtera, itu kejadian pasal 6, maka saudara akan tahu di situ ditulis bahwa manusia itu sampai memicu rasa menyesal dari Tuhan. Bayangkan itu. Tuhan menyesal menciptakan manusia karena dilihat manusia keluar dari marwahnya. Keluar dari apa yang seharusnya mereka jadi. Ya, mereka kemudian menjadi sangat-sangat jahat gitu. Sampai memicu rasa menyesal Tuhan. Itulah kemudian air bah muncul. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak disiplin, jangan-jangan kita hanya memicu rasa menyesal Tuhan. Ya, kita harus disiplin supaya sukacita Tuhan turun di atas kita. Baik saudara, ada 3 bentuk disiplin. Kita buka dulu 2 Timotius. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 mulai. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 mulai. Atau kita mulai dari ayat 2, coba. Ayat 2 saja. Ayat 2, mana ayat 2-nya? 2 Timotius 2 ayat 2 mulai. Ayat 2-nya. Ayat 2-nya itu berbunyi demikian. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang cakap dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, ayat 3,
ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama yang menikmati hasil usahanya. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, maka ada 3 bentuk disiplin rohani. 3 bentuk disiplin rohani itu Paulus alegorikan sebagai disiplin yang menyasar kepada profesi-profesi umum yang biasa kita tahu. Disiplin prajurit, disiplin olahragawan, disiplin petani. Mari kita lihat ketiga-tiganya ini dengan cepat. Yang pertama adalah saudara harus membangun yang namanya disiplin prajurit. Apa itu disiplin prajurit? Nah, hal yang pertama untuk membangun disiplin prajurit adalah kita harus mengerti bahwa kehidupan kita ini sesungguhnya adalah pertarungan spiritual. Kehidupan kita ini adalah peperangan rohani. Ada banyak hamba Tuhan sekarang, karena ini katanya zaman kasih karunia. Jadi mereka bilang bahwa peperangan rohani sudah berakhir. Siapa yang bilang? Kalau peperangan rohani sudah berakhir, robek itu Efesus pasal 6. Silahkan disobek itu Efesus pasal 6. Peperangan rohani it's not over. Efesus 6, ayo kita buka. Efesus 6, kita baca Efesus 6 mulai ayat 10. Mari kita lihat prinsip ini karena hidup kita harus membangun dalam disiplin keprajuritan, kita harus punya point of view sesuai dengan apa yang Paulus tulis ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Coba saudara perhatikan ini baik saudara-saudara. Kita harus mengenakan senjata Allah supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa itu tipu muslihat saudara? Tipu muslihat itu begini. Sesuatu yang sepertinya benar. Itu muslihat. Jadi itu bukan tipu-tipu biasa saudara. Kalau tipu-tipu biasa ya ampun. Kita gampang identifikasi. Kalau tipu muslihat itu seakan-akan benar tetapi benar-benar salah. Nah, itu tipu muslihat. Nah, dibilang kita itu harus bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita, saudara lihat ini baik. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Mari saya beritahu saudara. Selama kita berinteraksi dalam dunia ini, pasti terjadi konflik. Dan kalau saudara berkonflik, tolong perhatikan prinsip yang ditulis di ayat 12 ini. Konflik otentik saudara, itu bukan konflik antar manusia. Bukan. Konflik otentik saudara, itu melawan yang bukan darah dan yang bukan daging. Jadi saya mau kasih tahu memang dari sekarang. Yang masih bermuatan darah dan daging itu bukan lawan saudara. Makanya kepahitan, kekecewaan itu adalah hal yang paling tidak perlu. Kenapa? Karena bukan lawanmu itu. Makanya perintah Tuhan kasihilah sesamamu. Kenapa ini perintah kasihilah sesamamu menjadi masuk akal? Karena memang kita punya oposisi itu tidak punya darah, tidak punya daging Pak Bu. POV harus berubah. Nah kalau saudara bilang berhenti peperangan rohani, bagaimana POV mau berubah? POV-nya harus berubah. Lawan kita itu bukan darah dan daging. Tugas kita di dunia ini memberitakan Injil. Injil memberi jawaban untuk sesama kita. Amin. Sesama kita itu apa? Darah dan daging. Tapi yang melawan kita untuk melakukan hal tersebut bukanlah darah dan daging. Yang lawan kita untuk melakukan hal tersebut adalah itu dia itu. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
itulah lawan saudara. Jadi begini saudara, kalau saudara berkonflik dengan pasangan saudara, jangan lihat dia itu musuhmu. Jangan. Ada sesuatu di balik itu yang membuat konflik itu menjadi besar. Konflik kan itu tidak bagus. Kita berkonflik ini untuk menyelaraskan sesuatu, mencari kebaikan. Kan begitu konflik. Jadi saudara kalau dengar konflik, jangan langsung bilang gini, tidak bagus itu konflik. Siapa bilang? Karena kita ini manusia yang beda prinsipnya, kita saja suami istri ini dibesarkan dari keluarga yang berbeda-beda toh. Ya, jadi karena kita ini lahir dari perbedaan, makanya perlu ada penyelarasan. Dalam rangka penyelarasan itu adalah konflik. Sebenarnya konflik itu adalah sebuah fase kehidupan untuk menemukan keselarasan. Itu konflik, bukan bertengkar. Tapi kan dunia telah merecoki kita dan memberitahu jangan berkonflik. Konflik itu berarti berkelahi. Siapa yang bilang? Yang bikin konflik itu menjadi perkelahian adalah karena saudara harus ingat Matius pasal 4 itu. Waktu Yesus habis dicobai, kemudian dikatakan begini, iblis mencari waktu yang baik. Iblis mencari waktu yang baik. Nah sekarang pilihan di tangan Anda. Maukah Anda memberikan waktu yang baik untuk iblis atau tidak? Kan begitu Cito. Jadi hati-hati kalau kita berkonflik. Kita berkonflik dengan orang. Bukan soal orangnya. Tapi soal konfliknya. Makanya dalam menangani konflik kita harus tenang. Petrus berkata begini, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itulah permulaan kita mengatasi konflik. Itulah permulaan kita melihat bahwa konflik itu adalah jalan menuju penyelarasan. Iya toh? Ketika tubuh saudara lelah, sementara saudara bawa mobil, saudara rasa tubuh saudara itu mata mau tidur, mata mau tertutup. Sementara saudara masih bawa mobil, ada konflik di situ kan. Nah waktu konflik itu terjadi, terus kau mau berkelahi dengan matamu. Waktu kau berkelahi dengan matamu, maka terjadilah mobil oleng, lalu kemudian terjadi yang namanya kecelakaan tunggal. Itu kecelakaan tunggal istilah keren dari kecelakaan bodoh-bodoh. Nah, itu sebenarnya. Cuma diperkeren dengan kecelakaan tunggal biar kelihatan tidak memalukan. Tapi sebagian besar kecelakaan tunggal itu karena apa? Karena kita tidak dapat melihat konflik dengan baik. Mestinya kalau matamu sudah punya konflik dengan keadaanmu, berhentilah sebentar, menepilah sebentar, tidurlah biar barang 5 menit kau tutup mata. Setelah 5 menit itu kau buka, segar mi lagi, antar mi lagi mobil tak. Kan begitu. Begitu juga kalau kita berkonflik dengan orang. Tapi kan kita tidak suka ide begitu. Kita suka ide mengeluarkan banyak kata-kata. Kemudian kita saling melukai. Sama kayak cerita ada satu pendeta, dia rapat di dia punya pengurus. Lalu kemudian pengurusnya protes dia, wah pendeta naik darah. Pendeta naik darah, langsung pendeta bilang, memang kamu semua bego. Wih, pengurus darah Yesus. Dia punya wakil gembala langsung, Pak Gem. Ini rapat pengurus. Nanti orang tersandung. Tapi kan pendeta kan pintar. Jadi pendeta tenang dulu. Pendeta, aduh sudah salah ini. Langsung pendeta bilang, ada yang sudah mulai bilang, wah Pak Gem mengeluarkan kata yang sia-sia. Langsung Pak Gem bilang gini, maaf saya sebenarnya sedang memotivasi saudara. Wah apanya yang motivasi saudara? Karena bego itu artinya
Bangkitlah engkau, gunakan otakmu. Wih. Game over. Langsung semua. Siapa pendeta? Kami bego. Ya. Padahal sudah salah bicara. Jangan-jangan di khotbah saya yang ini yang kalian ingat. Jadi saudara, hati-hati kita. Kita harus bangun POV yang benar. Jadi lawan kita itu bukan darah dan daging, saudara. Ya. Jadi besok-besok kalau bertengkar dengan pasangan, jangan lihat pasangannya itu biang keroknya. Jangan kasih kesempatan sama iblis. Sama-sama bilang, jangan kasih kesempatan sama iblis. Nggak boleh, tutup pintu. Nah, POV yang harus kita bangun dalam disiplin prajurit yang pertama adalah yang tadi itu, bahwa lawan konflik kita bukan darah dan daging. Manajemen konflik, saya mau tunjukkan pada saudara manajemen konflik. Lalu kemudian yang kedua adalah 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Perlu punya tujuan-tujuan yang kekal. Saudara, yang kekal itu tidak kelihatan menurut Paulus. Makanya disiplin sebagai prajurit itu harus menyasar pada hal-hal yang tidak kelihatan. Harus pintar melihat hal-hal yang dibalik. Harus pintar melihat hal-hal yang dibalik. Yang ketiga, disiplin prajurit adalah disiplin iman. Nah, berkaitan dengan yang tadi, karena iman itu menurut Ibrani 11 ayat 1 adalah apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya mau ringkas, saya mau baca begini. Iman itu adalah bukti, harapan, dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia tidak perlu kelihatan, tapi dia terbukti. Sama seperti kita sekarang ini lagi duduk dan kita rasa sejuk-sejuk, ya kan? Itu karena apa? Karena ada udara AC. Udara AC tidak perlu kelihatan untuk terbukti, saudara-saudara. Ya kan? Karena kalau dia kelihatan, ngeri sekali wujudnya. Coba saudara bayangkan kalau dia kelihatan. Kan pasti saudara lari dari gedung. Syukurlah dia tidak kelihatan, cuma bisa dirasa. Jadi bukti tidak selalu harus kelihatan. Amin. Iman, itu iman. Disiplin prajurit adalah disiplin iman. Untuk membangun disiplin prajurit ini, itu tadi POV-nya. Untuk membangun ke arah POV itu, maka kita harus melakukan yang namanya W2P. Worship, word, and pray. Worship, word, and pray. Penyembahan, firman Tuhan, dan berdoa. Apa itu penyembahan? Penyembahan itu pengembangan relasi intim dengan Tuhan. Itu penyembahan. Selanjutnya kemudian kita tahu bahwa penyembahan itu adalah bagaimana kita bekerja, tapi didasari oleh hubungan intim kita dengan Tuhan. Saudara harus mengembangkan kehidupan penyembahan. Saudara harus punya kehidupan penyembahan. Kehidupan penyembahan itu kehidupan yang apa? Kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Kita sering berpikir penyembahan itu adalah ritual di gereja. Enggak, saudara. Penyembahan itu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Word, firman Tuhan. Saudara harus merenungkan firman. Disiplin merenungkan firman. Berdoa, saudara harus rajin berdoa. Karena doa itu sejatinya adalah untuk kepentingan orang-orang kudus. Kita ini harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya kan? Saya tidak punya kesempatan untuk menerangkan lebih soal hal tersebut. Nah, disiplin yang kedua. Disiplin yang kedua itu adalah disiplin olahragawan. Haleluya. Disiplin olahragawan. Ya, saya jelek-jelek begini mantan olahragawan, saudara-saudara. Saya adalah kapten tim sepak bola dulu di saya punya SMA Katolik Cendrawasih. Saya kapten tim voli dulu. Nah, saya sengaja bilang gini, kemudian saudara lihat rupa saya sekarang.
Bayangkan, tapi ini saya sudah jauh lebih bagus. Saya sudah turun 5 kilo, saudara-saudara. Saya dari 93, sekarang saya sudah 88 kilo. Haleluya. On the way to 80. 85 lah, dan muluk-muluk, 85 lah. Tapi saya sengaja bilang ini, cuma mau bilang begini saudara. Coba dulu olahragawan, terus sekarang jadi kayak begini. Nah itu berarti apa? Betapa ruginya kita tidak melakukan disiplin. Artinya begini, walaupun saudara dulu berolahraga, tapi kalau saudara tidak tekun, tidak disiplin, ya saudara cuma disebut, biar saudara bilang lagi. Saya sekarang kalau bilang sama anak-anakku, saya bilang, Pak apa dulu ini, anak-anakku sukar percaya. Karena kan dia lihat yang sekarang, dia lihat, apalagi kita tidak hidup, kita tidak besar di zaman media sosial, tidak ada dokumentasinya. Jadi kan ya, kita kalau bicara kayak begitu, kayak membual begitu. Padahal saya betul-betul, tapi ya begitulah. Nah cuma mau kasih tahu kepada saudara bahwa latihan itu, disiplin olahragawan itu penting. Nah disiplin olahragawan itu, Paulus bilang menurut menurut ayat yang kita baca tadi itu, 2 Timotius 2, itu Paulus bilang begini, disiplin olahragawan itu Paulus menyasar kepada olahragawan itu sukses kalau dia tahu peraturan-peraturan. Nah, ternyata kita harus tahu aturan. Apa aturan disiplin olahragawan yang pertama? Aturan disiplin olahragawan yang pertama adalah latihan. Sama-sama bilang latihan. Latihan. Makanya 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B berkata, latihlah dirimu beribadah. Itulah latihan kita. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu di situ pakai kata Eusebia. Eusebia itu punya arti, kalau dalam bahasa Inggris bilang godliness. Sayangnya di bahasa Indonesia dibilang kesalehan. Tapi godliness itu sebenarnya mau bilang gini, satu lain dengan Tuhan. Jadi latihan beribadah itu adalah latihan berselaras dengan Tuhan. Latihan berselaras dengan Tuhan. Karena memang Tuhan ingin menyelaraskan diri dengan kita. Tuhan ingin kita itu menjadi selaras dengan Dia. Ya contoh anunya Roma 8 ayat 28. Coba lihat Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 bilang gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut. Coba bilang ada kata turut di situ. Itu kata turut itu seperti begini saudara. Kata turut itu seperti saudara ikut nyemplung juga. Itu. Saudara ikut nyemplung juga. Nah, saya mau cerita ini. Ini Pak Jimmy Tawaluyan lagi ada. Saya lihat dia ibadah sore nanti khotbah ya. Jadi ini ibarat kayak begini. Ini kejadian dulu dialami sama Pak Jimmy ini. Jadi mereka dulu itu ada tim misi dari satu gereja, saya tidak usah sebutkan nama gerejanya. Jadi mereka tim misi, tidak tahu pergi kemana. Yang bawa mobil itu kakaknya Pak Jimmy, namanya Pak Jerry Tawaluyan. Jadi mereka bawa mobil sampai di Maros, di jembatan itu, ini Pak Jerry memang pembalap. Tuh. Jadi mereka bawa TAF. Bawa TAF atau Panther. Bawa Panther. Jadi mereka lagi ketawa-ketawa di mobil. Terus tiba-tiba mobil saking kencangnya itu mobil masuk di jembatan, terbang itu mobil. Nah waktu itu mobil terbang, mereka masih ketawa-ketawa. Gitu. Tapi waktu mendarat itu mobil, mendaratnya di sungai. Nah, waktu mendarat, disitulah kesadaran muncul. Kita tidak baik-baik saja. Nah, keluarlah mereka. Pak Jimmy itu pintar berenang. Ya. Kakaknya juga pintar berenang. Tapi ada satu anggota tidak pintar berenang. Kemudian dia panggil teman saya yang paling dekat dengan dia. Itu teman saya juga, orang Sangir Talaut. Siapa sih ini orang Sangir Talaut? Orang Sangir itu hidupnya di laut. Jadi berenang itu kayak
Seakan-akan mereka Denny manusia ikan begitu. Woi, perenang tangguh. Dia berenang, langsung ini yang mau tenggelam, kasihan dia berteriak, tolong saya, tolong saya. Ini teman tadinya nak mau tolong, kan dia jengkel sama ini orang. Tapi habis itu dia bilang, sudah mau tenggelam kasihan dia balik. Dia balik, dia harus gendong. Nah ada kan problema itu kalau kita mau selamatkan orang mau tenggelam tuh. Karena orang mau tenggelam itu banyak gerakan tambahannya. Iya toh. Itu kalau sudah banyak gerakan tambahan semakin menyulitkan untuk ditolong. Itu makanya jangkik kajili-jili saudara. Kajili-jili, semakin kita kajili-jili susah kita ditolong. Gitu. Dalam segala hidup ya, bukan cuma ini. Jadi wah, dia sampai harus membentak ini teman satu ini. Diam kok, saya nggak bisa gendong kok kalau kau anu. Akhirnya dia gendong, tenang-tenang nih kasihan ini teman, dia gendong sampai di darat. Saya mau menggambarkan kepada saudara kata turut. Turut itu kayak teman saya itu. Yang dia sudah balik, tapi dia lihat ini teman tenggelam. Dia putar haluan, kemudian turut bersama dengan teman yang mau tenggelam itu. Dia turut merasakan resiko akan tenggelam. Dia turut merasakan bagaimana beratnya menanggung ini orang. Dia turut, itu turut. Makanya saya tidak pernah casual kalau bilang turut berduka cita. Saya pertimbangkan sekali itu kata turut. Kita sekarang kan gampang pakai stiker. Tapi saya tidak tahu, saya tidak larang saudara. Tapi maksudnya saya pertimbangkan sekali itu karena waktu saya merenungkan kata turut ini. Turut itu berarti kau bersama-sama menanggung resiko yang sedang dia tanggung. Jadi waktu Roma 8 ayat 28 bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut. Wih, itu berarti apa saudara? Dia bilang turut bekerja dalam segala sesuatu. Oke, saya kasih tahu saudara. Segala sesuatu yang kita alami belum tentu semua datang dari Tuhan toh. Iyalah. Ada juga dari kita punya buah keras kepala. Ada dari kita punya buah kajili-jili, ada dari kita punya buah apa. Tapi coba lihat ya, Tuhan bilang di Roma 8 ayat 28 bilang ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dia mau masuk dalam segala sesuatu saudara. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Wah, luar biasa. Berarti saudara, disiplin olahragawan itu adalah latihan turut bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Makanya Tuhan Yesus bilang begini. Waktu pengadilan itu yang dipisah kambing dengan domba. Kapan kami lihat kau telanjang Tuhan? Kapan kami lihat kau tidak berdaya? Kapan kami lihat kau di penjara? Segala sesuatu yang kamu buat untuk orang yang paling hina itu, kamu telah melakukannya untuk aku. Bunda Teresa bilang, jangan palingkan wajahmu dari orang-orang papa dan miskin dan tidak mampu. Karena pada saat itu kau sedang memalingkan wajahmu dari Kristus. Wah, berarti saudara harus latihan penyelarasan dengan Tuhan. Itulah latihan ibadah. Yang terakhir. Disiplin yang terakhir itu adalah disiplin seorang petani. Ya, disiplin seorang petani. Kalau saudara baca disiplin seorang petani itu sebenarnya bicara tentang dua hal. Yang pertama adalah seorang petani itu dia bilang apa? Dia akan merasakan, dia adalah orang pertama yang merasakan hasil dari kerja kerasnya. Jadi hal pertama dari disiplin seorang petani yang harus kita punya adalah ketekunan. Anda harus tekun. Jangan setengah-setengah, jangan musiman, tekun. Tekun baca firman, tekun berdoa, tekun berbuat baik.
Tekun, saudara harus tekun. Nah, dalam ketekunan itu apa yang dipunyai oleh seorang petani? Senjatanya petani itu cuma satu. Setelah dia tekun, maka kemudian dia tekun untuk menggunakan apa? Menggunakan apa yang di tangannya. Apa yang ada di tangan petani? Benih. 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 Dalam Matius pasal 13, benih itu dalam perumpamaan tentang seorang penabur, benih itu diartikan Tuhan Yesus sebagai firman Tuhan. Tetapi dalam pasal yang sama, di perumpamaan yang berbeda, yaitu perumpamaan lalang dan gandum, benih itu Tuhan Yesus samakan bukan lagi firman Tuhan. Tapi benih itu adalah benih gandum, dalam hal ini benih gandum, itu adalah anak-anak kerajaan. Nanti bacalah di rumah, Matius pasal 13. Anak-anak kerajaan, artinya begini saudara. Saya dan saudara ini adalah benih yang ditaburkan oleh Tuhan di dunia ini. Nah, Anda ditabur di dunia ini supaya Anda pun juga menabur sesuatu kepada orang-orang, kepada sesamamu. Tekunlah menabur saudara. Bagaimana tekun menabur itu? Tekun menabur itu begini saudara, jangan langsung pikir uang. Kita kan kalau dibilang menabur langsung pikiran kita, aduh minta misalnya uang ini tabur. Bukan saudara. Menabur itu kita mulai dengan apa? Menceritakan tentang Yesus. Saya mau beritahu saudara, kalau ada hal yang paling urgent yang saudara harus lakukan tiap hari adalah ceritakanlah tentang Yesus. Cerita tentang Yesus. Cerita. Dan saya tahu menceritakan tentang Yesus itu memang tidak bisa kita desain dengan kita punya kemampuan diri. Itu memang harus punya hubungan dengan Tuhan. Roh Kudus menggairahkan Anda untuk cerita tentang Yesus. Saudara tahu kan Koden, hamba Tuhan Daniel Alexander. Hamba Tuhan ini itu selalu ada saja orang dia ketemu. Ada saja. Tapi dia diinspirasi oleh Tuhan untuk bicara kok sama ini. Ya, orang tidak dikenal. Orang tidak dikenal dan kemudian dia bicara, kemudian terjadi pertobatan. Yang saya mau katakan kepada saudara, mungkin saudara tidak segitu-gitunya. Tapi paling tidak begini, punyailah kemampuan, punyailah kerinduan untuk selalu mengkomunikasikan tentang pribadi Yesus dan apa saja yang keluar dari Yesus. Cerita tentang kebaikannya, cerita tentang cerita. Saya satu kali waktu saya lagi merenung firman, tiba-tiba Tuhan menegur saya dengan bilang gini, kamu lebih banyak menceritakan aku di mimbar daripada menceritakan aku di luar mimbar. Terus Roh Kudus bilang gini, jangan salah anakku, bukan saya bilang kamu tidak pernah cerita, tapi kamu kurang bercerita. Semenjak itu saya bertobat saudara. Saya memohon Tuhan untuk menolong saya untuk melakukan hal tersebut. Karena tanpa pertolongan Tuhan kita pasti tidak dapat melakukannya. Tapi kita minta tolong. Kalau ada hal yang saudara urgent minta tolong sama Tuhan sekarang adalah, tolong saya Tuhan untuk selalu menceritakan tentang Engkau. Karena dunia ini butuh Yesus. Saudara, tahukah berhala yang paling besar sekarang ini yang menandingi Yesus? Berhala itu bukan uang nomor satu, uang tetap nomor satu. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang uang itu saingannya dia. Uang tetap nomor satu. Tapi yang kedua adalah apa? Informasi. Dan kita semua ini lapar dan haus. Lapar dan haus kita akan Tuhan digantikan dengan lapar dan haus akan informasi. Coba cek HP saudara, lihat HP saudara. Berapa banyak yang saudara habiskan di aplikasi-aplikasi informasi ketimbang aplikasi yang namanya firman Tuhan. Alkitab. Saya gara-gara itu saudara, saya beli Alkitab buku. Memang Alkitab buku yang saya beli Alkitab besar karena mataku sudah tidak terlalu baik.
Jadi perlu huruf-huruf besar. Jadi saya beli Alkitabnya lumayan besar. Tadi saya mau bawa, cuma saya rasa beda deh, kayak tongki apa. Padahal bagus sebenarnya. Alkitab. Saya disiplin di rumah, saya baca lagi Alkitab buku. Karena apa? Kalau baca Alkitab di HP, tidak mungkin saya habis baca. Banyak interupsinya. Muncul notifikasi. Saya disiplin diri saya, saudara. Saya baca, saya beli Alkitab buku besar, biar agak mahal sedikit, tidak apa-apa. Saya nikmati baca Alkitab buku karena kemudian, wah luar biasa. Yang saya mau bilang pada saudara, disiplin diri saudara supaya saudara itu selalu terkoneksi dengan Tuhan dan kemudian bisa disiplin menabur benih di dunia ini. Kalau saudara sudah membangun sebagai petani, saudara sudah menabur benih, maka ini hal yang terakhir yang saudara harus tahu dalam disiplin seorang petani. Hal yang terakhir yang saudara harus tahu dari disiplin seorang petani yang ketiga adalah bahwa seorang petani itu dia harus peka pada musim. Dia harus tahu dan peka pada musim. Petani itu tidak sembarang menabur. Dia tahu musim yang tepat untuk menabur. Dia tahu musim yang tepat untuk bikin ini. Dia tahu musim yang tepat untuk bikin itu. Supaya sampai kepada target di mana musim menuai itu tiba. Tahu musim itu penting. Saudara, setiap musim kehidupan kita itu punya banyak hal yang tidak langsung kita tahu. Saya mengalami musim yang luar biasa, saya bertanya-tanya. Dalam 2 tahun terakhir saya mengalami kehilangan. Yang pertama kakak ipar saya pergi mendadak. Yang kedua mama saya pergi tapi tidak mendadak. Kalau mama saya itu memang sudah lama sakit 2 tahun. Saya menghadapi musim itu. Musim yang penuh dengan pertanyaan karena bagaimanapun saya sebagai hamba Tuhan, saya contohlah kepada mama saya berdoa, saya perkatakan kesembuhan, saya begini, tapi kenapa begitu? Gitu kan. Kita bertanya juga. Kita sudah lakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai anak-anaknya, kita merawat, kita begini, kita begitu, kita upayakan yang begini, tapi ya kemudian terjadi gitu. Banyak orang bilang begini, iya kan mamamu 2 tahun sakit jadi kau lebih siap lah. Tidak ada yang siap. Percayalah ini, tidak ada orang pernah siap untuk hal-hal begituan. Tidak ada. Papa saya juga dulu begitu, sudah lama sakit begitu. Dan waktu dia pergi, apakah saya siap? Saya juga tidak bisa mengkategorikan seperti begitu. Karena sesungguhnya manusia tidak pernah siap untuk hal-hal yang tidak ideal. Ya, tidak pernah siap. Tapi kemudian yang saya belajar adalah saya ada di musim ini. Saya tidak mengerti apa ini Tuhan. Tapi saya tanya saja sama Tuhan, meskipun saya harus jujur sama saudara, saya belum mendapat jawaban yang komprehensif tentang itu, tapi paling tidak saya bilang gini, Tuhan saya tidak mengerti ini, saya sudah bertanya sama kau, tapi kuatkan saya jalani musim ini, kasih saya pengertian-pengertian yang baru sambil jalan. Dan memang Tuhan banyak memberikan saya pengertian-pengertian yang baru sambil jalan, walaupun saya tetap tidak bisa mengerti keseluruhannya. Tapi kita harus jalani. Kita harus mengerti ini musim apa. Ini musim apa, kita harus bikin apa, kita harus mau apa. Tapi paling tidak begini, tanyalah pada Tuhan. Saya menutup khotbah saya dengan sekali lagi mengedepankan tentang tokoh yang bernama Raja Daud. Raja Daud itu sebenarnya kalau mau ditimbang-timbang, Daud itu banyak sekali kelemahannya. Satu-satunya
yang membuat Daud diperhitungkan oleh Tuhan adalah ini. Karena dia dalam segala musim kehidupannya, dia tidak pernah kehilangan gairah untuk mengkorelasikannya dengan Tuhan. Kita ini kadang-kadang karena tidak mau kelihatan terlalu rohani dan mau kelihatan lebih logis, kita merasa bahwa terlalu sering tanya-tanya Tuhan itu tidak baik. Padahal saya mau kasih tahu pada saudara, apa yang membuat Daud itu bahkan sampai bertahun-tahun setelah dia meninggal, Tuhan masih menyebut-nyebut namanya. Tuhan masih menyebut-nyebut namanya di orang-orang. Lewat perantaran nabi-nabi, lewat perantaran apa, Tuhan masih sebut-sebut namanya. Oleh karena hambaku Daud, oleh karena hambaku Daud, oleh karena hambaku Daud. Kenapa itu Daud? Ada apa dengan Daud? Ternyata Daud itu begini. Dalam segala aspek kehidupannya, dia selalu mengkorelasikannya dengan keberadaan Tuhan. Itulah sebabnya dia selalu bertanya pada Tuhan. Itu yang membuat kita kuat di musim apa saja. Amin. Itu yang membuat kita kuat di musim apa saja. Karena kita selalu mengkorelasikan setiap aspek kehidupan kita dengan bertanya kepada Tuhan. Sekalipun itu kelihatan konyol. Sekalipun itu kelihatan konyol. Tapi tetap kita bertanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangun 3 disiplin ini. Saudara bangun disiplin saudara sebagai prajurit. Saudara bangun disiplin saudara sebagai olahragawan. Saudara bangun disiplin saudara sebagai disiplin petani. Maka insya Yesus, saudara akan mengalami sebuah gaya hidup di mana saudara all out to Jesus. Segala sesuatu pokoknya kalau tentang Yesus saya all out. Haleluya. Kasih tahu sama kiri kanannya, all out ko bos. All out ko buat Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau total dengan Engkau.